Haleluya. Kita ada sampai hari ini bukan kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Dialah yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Sebab itu percaya kepada Yesus, itulah keuntungan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Hari ini kita puji Dia, kita agungkan Tuhan, karena Dia sangat baik di dalam hidup saya dan saudara sekalian. Haleluya. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada
Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Haleluya, puji Tuhan. Pada umumnya, manusia tidak akan pernah mau mengalami penderitaan maupun kesengsaraan dalam hidupnya. Dan mungkin anak-anak Tuhan, orang-orang percaya juga menganggap bahwa pengiringan mereka kepada Tuhan, kepercayaan mereka kepada Tuhan akan membawa mereka untuk tidak mengalami penderitaan atau kesengsaraan. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Penderitaan dan kesengsaraan adalah satu bagian dari pengiringan kita kepada Yesus. Karena kita tahu jika Yesus ada di dalam dunia ini, dia juga mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Ya. Dan banyak contoh di dalam Alkitab, baik nabi-nabi maupun rasul-rasul yang juga mengalami hal seperti itu. Dan sebab itu, sekali lagi ada saatnya bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, mengalami keberatan hidup, mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan. Dan Rasul Paulus menulis di dalam suratan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. Roma 8 ayat 18 berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Penderitaan zaman sekarang ini. Ada dua hal atau dua kata di dalam ayat ini yang
menarik perhatian saya, yaitu ada penderitaan, tetapi ada juga kemuliaan. Ya, artinya Paulus sendiri sudah mengalami hal seperti ini, mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Dan sebab itu tidak heran kalau anak-anak Tuhan juga akan mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka, penderitaan dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, penderitaan karena nama Tuhan. Dan penderitaan apa yang dialami oleh anak-anak Tuhan, dialami oleh orang-orang percaya? Dalam banyak ayat di dalam Alkitab, kita akan menemukan macam-macam penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya karena pengiringan mereka kepada Tuhan. Tapi di dalam kitab Injil Matius, kita akan baca, kita akan lihat bahwa penderitaan dibenci oleh orang. Penderitaan dianiaya, dicela dan difitnah karena kebenaran. Karena orang percaya mempertahankan kebenaran, maka ada penderitaan, maka ada sengsara yang terjadi. Ya, kita bisa lihat itu di dalam Matius dari pasal yang ke-5, juga Matius pasal yang ke-10. Tetapi berita baiknya adalah bahwa penderitaan bagi orang-orang percaya itu mendatangkan manfaat, mendatangkan keuntungan bagi mereka yang mengalaminya. Keuntungan apa yang diterima oleh orang-orang percaya ketika mereka mengalami penderitaan? Paulus dalam pelayanannya kita tahu banyak sekali mengalami kesengsaraan dalam hidupnya, mengalami penderitaan dalam pelayanannya. Dan di dalam suratan 2 Korintus Paulus menulis bahwa begitu berat penderitaan yang dialami oleh Paulus, sehingga dikatakan di situ ia merasa seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Begitu beratnya penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, sehingga dia merasa seperti sudah dijatuhi hukuman mati. Tetapi kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat ke-9 dikatakan hal itu terjadi supaya jangan Paulus dan orang-orang percaya yang mengalami ini menaruh kepercayaan kepada diri sendiri. Artinya jangan kalau kita menghadapi permasalahan, kita mengalami penderitaan dalam kehidupan kita, kemudian kita menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mengandalkan kepintaran kita mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk mengatasi permasalahan itu. Tetapi justru di dalam pengalaman kita mengalami penderitaan itu, tujuannya adalah supaya kita menaruh kepercayaan hanya kepada Allah. Itu jelas dikatakan di dalam ayat itu. Supaya kita menaruh kepercayaan kepada Allah. Bahkan ada keterangan lebih lanjut, Allah yang mana? Yaitu Allah yang membangkitkan orang mati. Ya, supaya kita tidak asal menyembah Allah, karena banyak Allah mungkin di dalam dunia ini, tetapi Allah yang membangkitkan orang mati. Itu ada Allahnya Rasul Paulus. Dan kita dalam hal kita mengalami hal seperti itu, kita mengandalkan, menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Ya. Dan hal kedua yang membuat penderitaan itu mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi orang-orang percaya adalah bahwa penderitaan itu akan kemudian membangun karakter kita. Karakter kita sebagai orang percaya, karakter kita sebagai orang-orang beriman itu menjadi lebih kuat. Ya, karena Paulus sendiri juga menulis di dalam Roma pasal yang ke-5 dikatakan bahwa kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Artinya ketika kita mengalami kesengsaraan, ketika kita mengalami penderitaan, kita bermegah. Kenapa hal itu terjadi? Ya, ayat itu katakan lebih lanjut, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu, penderitaan itu akan menimbulkan ketekunan.
Kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita mengalami kesengsaraan, harusnya kita akan menjadi lebih tekun di dalam Tuhan. Kita lebih tekun di dalam doa. Kita lebih tekun di dalam ibadah. Kita lebih tekun melayani Tuhan. Dan kemudian ketika kita kemudian lebih menjadi tekun di dalam Tuhan, ketekunan itu kemudian menimbulkan, dikatakan di dalam ayat itu, menimbulkan tahan uji. Artinya karakter kita menjadi kuat. Menjadi satu karakter yang tidak mudah digoyahkan. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita mempunyai karakter yang semakin kuat karena adanya penderitaan dan kesengsaraan itu. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh ayat itu juga katakan, ketika kita sudah terbukti tahan uji, ketika karakter kita sudah meningkat menjadi karakter yang begitu kuat, maka tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan sesuatu yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Pengharapan bahwa jalan kita adalah jalan yang benar menuju kepada sorga. Dan kalau kita sampai kepada sorga, kita sampai di dalam sorga, maka kemuliaan akan menanti kita di sana. Ya. Dan dalam suratan 2 Korintus juga dikatakan bahwa ketika atau jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, kemah artinya tubuh duniawi kita ini, tubuh jasmani kita ini di bumi ini dibongkar, berakhir kehidupan kita, maka Allah menyediakan satu tempat kediaman di sorga. Suatu tempat kediaman yang kekal selama-lamanya. Ya. Jadi ketika penderitaan itu datang, kita alami. Kita minta kekuatan dari Roh Kudus karena Alkitab firman Tuhan mengajarkan kita. Kita minta kepenuhan Roh Kudus supaya Roh Kudus memenuhi kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keberanian kepada kita. Sehingga akhirnya ketika penderitaan itu datang, kita alami semua. Kita mempunyai pengharapan. Pengharapan bahwa satu saat ketika tubuh jasmani ini berakhir, kita akan menuju kepada sorga, di mana kemuliaan itu sudah disediakan bagi kita. Dan kalau kita kembali kepada Roma pasal ke-8 ayat 18 itu dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang Allah akan nyatakan kepada kita. Kemuliaan akan menjadi bagian kita ketika kita dapat bertahan di dalam iman kita. Ya, sebab itu di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-17, kita baca bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ada penderitaan, ada kesengsaraan. Tetapi di ujung itu, ketika kita bertahan di dalam iman, kita tetap mempertahankan Yesus sebagai juru selamat kita, maka kemuliaan akan menjadi bagian kita. Semua penderitaan akan berakhir dan kemuliaan akan menjadi bagian kita. Sehingga Kristus di dalam kita. Kristus yang hidup itu, Kristus yang pernah mengalami kematian tapi kemudian hidup di dalam kita. Kristus itu adalah kemuliaan, pengharapan akan kemuliaan bagi kita. Ya, itu ditulis di dalam suratan Kolose bahwa kalau Kristus ada di dalam kita, Kristus tinggal di tengah-tengah kita, maka kita mempunyai pengharapan akan kemuliaan. Semua penderitaan akan berakhir. Tubuh jasmani ini akan berakhir. Tetapi kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita akan menjadi bagian kita untuk selama-lamanya. Sebab itu peganglah firman Tuhan. Peganglah iman yang sudah ada pada kita. Iman kita hanya pada Yesus Kristus. Ya, iman kita hanya ada di dalam Kristus Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa.
Allah Bapa yang baik yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan pada saat itu. Sekalipun sebagai orang-orang percaya, kami harus mempertahankan iman kami melalui penderitaan, melalui kesengsaraan, melalui kesulitan-kesulitan yang ada dalam kehidupan kami. Tapi kami tetap mempertahankan Kristus dalam hidup kami. Iman kami hanya di dalam Yesus saja. Dan kami percaya mengakhiri kehidupan kami yang penuh dengan kesusahan ini, kami akan masuk dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Sebab itu Allah Roh Kudus biarlah memenuhi hati kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan keberanian kepada kami. Sehingga pada saatnya datang, kesulitan, kesengsaraan, dan penderitaan itu menimpa kehidupan kami. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami tetap mempertahankan iman kami. Dan kami tahu di ujung kehidupan kami, Yesus akan menanti kami. Dan kami akan hidup bersama-sama dengan pencipta kami untuk selama-lamanya di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk keyakinan ini. Sebab itu biarlah iman kami tetap di dalam Engkau. Dan Roh Kudus tetap memenuhi hati kami, memberikan kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.